Sok. Kira bu, katong itu katong bukan tuh itu. Katong mau koeng nanti. Aku Mulai. Oke. Selamat datang kembali lagi di podcast Maja Baca, teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu kolega dari Ngawangkong Majalengka dengan perwakilannya sekaligus pendirinya sekaligus ketuanya. Siapa? Egi Kang Nama lengkapnya? Egi Hardiana. Egi Herdiana. Oke. Di sini enaknya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Kang? Campur aja Kang. Campur Bahasa aja, Sunda oke. atau bahasa Indonesia bebas lah. Saya nggak apa-apa sambil ngerokok ya. Bisa, oke. Ngomongin komunitas, Kang. Seberapa besar Kang Egi awalnya ikut atau mendirikan atau tekad dalam berkomunitas atau berforum lah intinya. Oke, siap Kang. Santai aja ya Kang, berarti ini jawabnya. Santai. Sebetulnya ngomong ini adalah sebuah keresahan mungkin ya. Berawal dari keresahan pada saat saya SMA kayak gitu ya. Ketika setelah purna jadi OSIS kayak gitu ya, kayak gabut gitu awalnya gitu. Tidak ada lagi kegiatan yang basisnya pada saat itu saya kelas 12 kayak gitu. Saya mencari bibit bisa bibit yang jadi calon pemimpin di sekolah kayak itu, atau istilah sekarang itu mengkader mungkin ya Kang. Nah setelah saya mencari swipe dari kelas 10 ketemu sama 4 orang kayak gitu, adik-adik saya ini gitu ya. Pada saat itu awalnya hanya sekedar obrolan kayak gitu, obrolan ngalir ngidul, terus kayak diskusi ringan kayak gitu di satu grup WhatsApp. Pada saat itu udah ada grup WhatsApp kayak gitu. Ketika saya keluar gitu keluar dari sekolah mungkin ya lulus universitas, masuk ke universitas, pada saat itu saya lost kontak gitu sama teman-teman, kayak break dulu lah. Saya kuliah dan teman-teman mungkin naik kelas 2 sama kelas 3 pada saat itu. Pas Covid lah balik kayak gitu. Mungkin Itu berarti udah masuk tingkat 2. ya, tingkat 2. Pas saya balik ada nih nyeletuk salah satu dari pada saat itu Ngawangkong itu hanya 5 orang ya Kang, gitu 5 orang. Gimana kalau misalkan kita bantu orang yang COVID gitu ya, berdampak COVID ataupun yang terdampak gitu, tidak hanya yang positif COVID tapi orang yang masih pada saat itu terdampak kayak gitu, ekonomi masalah pekerjaan dan ya kan. Pas itu kita kayak iseng aja buat open donasi buat Instagram Ngawangkong pada saat itu yang anggotanya masih 5 orang. Jadi gak mikir panjang lah istilahnya, bakal berkegiatan setiap bulan, terus bekerja sama dengan yang lain dan sebagainya. Gak mikirin hal-hal itulah. Awalnya cuman mikirnya ada masalah, terus dibikin forum, dibikin gerakan sosial, tapi lama kelamaan itu berkembang ke ranah tersebut. Iya betul kayak gitu. Jadi pas adanya itu tidak ada, mungkin kalau di Majalengka itu belum ada yang namanya ACT mungkin ya. Nah sedikit dari Ngawangkong ini pergerakannya hampir sama. Itu kalau boleh tahu ACT itu kayak aksi cepat tanggap kayak gitu kan. Jadi basisnya sosial masyarakat yang intinya membantu masyarakat kayak gitu. Awalnya dan gerakannya luas di Indonesia. Ya itu luas di Indonesia kayak gitu. Ada beberapa di kota-kota besar sih, tapi di Majalengka belum ada. Nah saya ketika melihat di ruang Majalengka ternyata ruang ini belum ada nih, dan Ngawangkong pun pada saat itu belum ada pengurusan, buatlah kegiatan tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya ya lumayan gitu partisipan dari masyarakatnya ada kayak gitu. Dan pun sedikit kaget itu pas awal tuh yang donasinya lumayan banyak dan cukup besar gitu. Dan pada saat itu kita belum punya mitra kan, belum ada kolaborasi medpat dan sebagainya, kayak iseng kayak nge-share ke teman dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat itu kumpul kurang lebih uang 2-3 juta kayak gitu dalam jangka waktu 2 minggu kalau nggak salah. Dan kita berkegiatannya 2 bulan di 2 periode kan kalau tidak salah. Saya selalu ingat kata-kata teman saya, niat baik tidak akan pernah putus menemukan jalan. Jadi ya istilahnya kalau niatnya baik selalu menemukan jalan. Ya betul. Selalu ada jalan aja. Nggak tahu dari samping, belakang, depan. Dan selalu ada cahaya untuk menggiring ke jalan tersebut. Betul kan. Berarti
sampai detik sekarang Ngawangkong Majalengka kalau boleh tahu udah ada berapa kali kegiatan Kang? Oke. Kalau berbicara berapa kali kegiatan mungkin kita ini udah generasi kedua ya kan. Oke. Yang generasi pertama kita beranggotakan kurang lebih ya 25 26 kayak gitu. Dan sekarang di generasi ketiga kurang lebih ya ada sekitar 30 sampai 35 orang kayak gitu. Dan pun untuk kegiatan mungkin kalau acara puncak dari kegiatan kami ini agenda tahunan mungkin ya. Ya. Karena mungkin istilahnya baru ya Kang, dan yang mungkin kami jadi program unggulan kami adalah gebrakan 5 jam kayak gitu. Gebrakan 5 jam ini ya sebetulnya ada urgensi, dan pun dibalik urgensinya karena ada mungkin pada saat itu terjadi apa ya musibah gitu Ya. di Majalengka. Dan mungkin ketika ada musibah ini mungkin di satu sisi ini menjadikan bencana ataupun hal duka gitu ya, tapi ada mungkin ruang-ruang bahwa ini adalah keberkahan gitu ya, keberkahan dan nilai lebih kayak gitu. Maksudnya nilai lebih bukan ini menjadikan kita terpuruk, tapi kita bisa sedikit membantu mungkin ya Kang gitu. Hal ini ya mungkin bukan menjadi hal yang untuk kita apa ya senangi atau bahkan kan di luar sana sedang berduka kayak gitu. Ya. Tapi ada ruang yang mungkin kita bisa sedikit membantu orang lain kayak gitu. Kayak gitu sih Kang. Ngawangkong Majalengka mewadahi hal-hal itu gitu, Siap. menyalurkan. Nah, Oke. Karena inspirasi Ngawangkong itu adalah salah satunya ACT ya, gitu. oke. Oke. Berarti ada isu lain nggak selain dari isu masalah sosial, masalah bencana yang kemungkinan besar akan dikerjakan oleh Ngawangkong? Ya, ya Bang. Ada mungkin ya karena kami terbagi menjadi beberapa divisi ya kan. Oke. Ada yang dari divisi minat bakat, terus ada di divisi pendidikan lingkungan, tapi mungkin tidak sekonsen yang sosial masyarakat kayak Oke. gitu. Tapi hal-hal yang sudah kami apa ya, yang kami sudah ekspor itu kayak rutinan live Instagram mungkin ya, hari Sabtu hari Minggu gitu. Siapapun yang mau, teman-teman mungkin atau nanti kita kolaborasi di Boleh. Maja Baca gitu ya. Siap. Untuk live Instagram bareng untuk membahas literasi gitu ataupun hal-hal yang concern di bidang pendidikan dari Maja Baca kayak gitu. Itu menjadikan apa ya, kami ruang publik gitu, siapapun yang mau berbicara gitu, kami siap memfasilitasi kayak gitu untuk berdiskusi. Karena apa, mungkin ini menjadikan treatment juga untuk pengurus teman-teman Ngawangkong untuk berani bicara gitu. Maksudnya berani berbicara itu tidak hanya apa ya orasi dan lain sebagainya, tapi kita kasih ruang akademik kayak gitu yang berbasisnya mungkin kalau istilah sekarang itu MC ya kan, kayak gitu, kayak untuk hal-hal yang kita geser ke akademik kayak gitu, sehingga dari teman-teman Ngawangkong tidak hanya terbebankan oleh program, tapi kita ada upgrading skill secara internal kayak gitu. Salah satunya lewat Instagram, terus pun kayak konten mungkin di hari Senin sampai hari Jumat kita konsen di konten, Sabtu minggunya kita live Instagram. Nah, udah menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya publik, terus tampil, karya dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah bagian dari ruang-ruang yang dimimpikan, direncanakan, atau bahkan secara tidak sengaja apa namanya, oleh Maja Baca untuk bergerak di wilayah Majanya itu sendiri. Nah, gimana kalau Ngawangkong Majalengka dan Maja Baca sendiri itu berkolaborasi, saling mengisi satu sama lain? Oke, siap Kang. Sebetulnya ini sangat Pendapatnya gimana tuh? Oke, siap. Sebetulnya ini sebuah apresiasi juga dari teman-teman Maja Baca dan Ngawangkong. Ini ada satu ruang ataupun satu jalan gitu ya, untuk menyamakan frekuensi Ya. ataupun mencari titik benang merahnya. Saya terima kasih banget gitu ya ke Kang Abu gitu untuk memberikan ruang Ngawangkong. Jangan untuk ke saya, ke Oh, Maja Baca. ke Maja Baca kayak gitu. Ya kan perantara gitu. Oke. Ya. Oke, perantara. Nah, ini jadikan ruang gitu. Karena banyak hal mungkin ya dalam keterbatasan gitu ya. Ya. Keterbatasan akses, keterbatasan kesibukan dan sebagainya, ini menjadikan inovasi nilai lebih mungkin ya dari teman-teman dari kami gitu, dari Ngawangkong sudah diberikan ruang untuk Maja Baca berkolaborasi kayak gitu. Banyak sekali mungkin ya Kang, dari mulai kami itu sangat tertarik dengan pada saat itu kita belum kenal ya Kang, Ya. adanya apa yang Cilongkrang kayak gitu, terus yang kegiatan yang itu Kang, yang SLTP SLTA diundang gitu, apa kegiatan apa? Kegiatan Nah. diskusi bulanan. Diskusi bulanan, terus pun yang lapak baca kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang belum kami miliki kayak gitu, ataupun hal-hal yang belum kita usung gitu di kegiatannya. Nah, dengan adanya harapannya kedepannya untuk berkolaborasi dengan Maja Baca ini
kami sangat terbuka lebar kayak gitu. Insya Allah kami siap untuk berkolaborasi kayak gitu. Boleh. Asik. Baca-baca punya semangat baru. Siap. Sama Kom gimana? Alhamdulillah dapat semangat baru tentunya. Dapat insight, saling Ya. berbagi lah. Saling berbagi insight, saling berbagi gagasan, dan akan ketemu titik kliknya gitu. Betul kan? Ngomongin harapan tahun 2022 gimana? Ya, kalau ngomongin harapan, kami sadari gitu ya kan, Hongkong ini belum punya wadah secara fisik kayak gitu ya. Wadah secara fisik tuh kayak Rumah. ya rumah sekre ataupun hal lainnya. Mungkin karena kami berbasisnya awalnya Prung rekrutmennya heula. prung gitu ya, online kayak gitu, ngumpulna online terus terbentuknya online. Jadi kadang kita kesusahan nih Kang ketika Tapi modern juga. iya, Modern. sedikit modern. Modern. Kalau baca-baca itu konvensional. Tapi kan Harus maksudnya bertemu langsung. nah mungkin itu minusnya kita kesulitan gitu ya Kang secara intens keep in touch sama orang gitu, ngobrol kayak sekarang saya ngobrol sama Kang Abu langsung kan lebih enjoyable kayak gitu ya, lebih Panjang enak kali lebar kali tinggi. ininya gitu, jelas gitu ya Kang kayak gitu. Cuman kalau misalkan di online kan keterbatasan ruang internet kayak gitu ya. Oke. Apalagi teman-teman yang ngomong di daerah selatan kayak gitu ya, di Ilmasugi ada salah satu anggota yang kesulitan kayak gitu. Itu yang kami sadari jadi bahwa harapannya di 2022 ini Ngawangkong punya wadah ruang atau sekre gitu istilah sekarang itu, dan punya dusun binaan kayak gitu. Yang harapannya tidak hanya dusun binaan ini pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya ini resolusi 2021 ya kan. Oke. Cuman karena terkendala itu dari SDM gitu ya. SDM karena kesibukan, terus profesi, pekerjaan yang sudah beda-beda umurnya gitu. Di Ngawang ini tidak hanya yang seumuran 20 semua. Jadi ada yang udah yang mau nikah, ada yang masih SMA kelas 1. Jadi kesulitan gitu menyinkronkan dunia SMA, dunia SLTA, dunia kerja sama perguruan tinggi. Jadi ada sedikit kesulitan di sana. Jadi ya harapan 2002 ini kita punya sekre dan punya dusun binaan kan. Rencana di mana dusun binaan? Kalau dusun binaan sendiri, kami itu kemarin hanya baru melihat desa-desa kayak gitu, desa-desa yang mungkin bisa diajak kolaborasi gitu. Kenapa? Harapannya kita tidak hanya istilah Sunda nama colok-koloyong gitu kan, udah berkegiatan udah dilepas kayak gitu. Harapannya yang kami ini mencari desa yang mungkin bisa diberdayakan secara fisik pun bisa diberdayakan secara emosional kayak gitu. Kalau misalkan secara fisik kan, kalau misalkan kita terlihat ya udahlah produk misalkan yang kita usungkan untuk diberdayakan udah selesai gitu kan. Tapi secara emosional ada keep in touch secara government ataupun keep in touch secara masyarakat. Harapannya Ngawangkong ini diberikan keterbukaan gitu di dusun atau di desa tersebut. Jadi Yang udah maju atau yang katakanlah masih 3T terputus gitu ya. dengan terputus koneksinya, atau yang kayak gimana desanya? nah kemarin kesepakatan sama teman-teman belum sampai ke sana situ kan. Oke. Cuman tapi ada pertimbangan gak apa-apa yang desanya sudah maju juga gitu. Dengan harapan ada inovasi yang baru yang bisa ditawarkan kayak gitu. Saling belajar ya intinya. Nah. Dari Ngawangkong belajar bagaimana hidup di dalam masyarakat, dan betul. masyarakatnya dapat nilai lebih dari Ngawangkong gitu ya, dari koneksi Ngawangkong. Betul gitu kan. Oke. Kalau itu udah ngomongin soal Ngawangkong, tapi ngomongin soal Egy Herdiana terhadap Ngawangkong itu sendiri gimana pandangannya? Ngawang ini menurut saya adalah sebuah anugerah gitu ya bagi saya ketika ada momentum saya jatuh gitu ya kan. Maksudnya jatuh dari mental gitu ya. Ya. Mental saya yang pada saat itu ketika di dunia perguruan tinggi saya gak bisa diam lah, terdek cicing gitu ya kan kalau sebenarnya. Jadi ketika saya diam itu saya bingung mau ngapain kan. Jadi saya bingung buat ngapain ketika di Majalengka tidak ada kegiatan. Ya dibuatlah Ngawangkong. Ketika ada Ngawangkong saya bisa gerak kayak gitu, mengeksplor apa yang mungkin ada di benak saya ya tersalurkan di Ngawangkong. Jadi menurut saya Ngawangkong ini adalah sebuah anugerah. Saya bukan pasca ya, pas Covid kayak Pas gitu. Covid, rutinitas. Nah itu. Tapi ketika los gak ada kegiatan, wah ini kayaknya ada yang hilang kayak gitu kan. Tapi soal ini kan istilahnya dari individu untuk bergerak di forum. Nah, Egy merasa gerakan ini selalu ada impact terhadap diri sendiri atau terhadap keluarga,
Itu gimana? Kalau impact, sebetulnya ini pernah saya tanyakan juga ya Kang ke teman-teman pengurus, apa sih yang teman-teman rasakan ketika join ke Ngawangkong. Rata-rata mereka teman-teman Ngawangkong menjawabnya, saya tidak mendapatkan ini di luar kayak gitu. Maksudnya tidak mendapatkan ini di luar, mungkin ada, saya pun akui gitu ya, di Ngawangkong ini ada mitra kayak gitu ya, ataupun kolaborasi dengan salah satu penerima manfaat yang beasiswa yang saya dapatkan kayak gitu. Jadi satu-satu beasiswa ini saya sebut aja PSBB ya Kang, semangat bantu ini salah satu anugerah juga bagi kami, memberikan stimulus untuk berkegiatan, dan kegiatannya itu ke masyarakat gitu, keep in touch. Jadi ketika ditanya ke teman-teman apa yang kamu rasakan gitu, jarang loh ada kegiatan yang nginep gitu, terus pagi-pagi gedor rumah orang kayak gitu, yang jompo, yang kakek-kakek. Mereka yang mereka rasakan melihat senyum kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sepuh kayak gitu, yang mana mereka tidak bisa dilakukan gitu di desa sendiri. Nah di Ngawangkong diwadahi gitu gerakan hal yang demikian gitu, dan pun kayak kegiatan ke anak yatim kayak gitu. Mungkin hal-hal klasik mungkin ya kan banyak gitu ya di luar sana komunitas yang melakukan tersebut, tapi entah mengapa teman-teman dari Ngawangkong pun dari saya sendiri kayak wah enak banget nih lihat nenek-nenek kakek-kakek senyum di subuh gitu. Saya pernah merasakan kayak gitu. Ada nilai spiritual dan emosional yang saya dapatkan ketika melakukan hal tersebut kayak gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya Ya, sudah bisa berkenan hadir di podcast Meja Baca. Kini bagian sesi tanya jawab pilihan saja, pilihan ganda. Akademik atau komunitas? Waduh, pilihan berat ya. Waduh. Soalnya Akademik atau maksudnya komunitas atau NGO atau forum dan sebagainya, itu menyebutnya. oke, siap. Waduh, berat ya. Pilih cepat. Ini harus pikir dulu sih. Enggak, itu pilihan nalar. Oke. Akademik. Akademik. Keluarga atau teman? Keluarga. Keluarga. Kerja atau usaha? Kerja. S2 atau kerja? S2. S2. Oke. Terima kasih. Pilihan katanya sudah beres. Kembali lagi ke ngobrol. Oke, siap Bang. Aduh, ini lumayan juga ya, pilihannya itu berat sekali ya. Berat dan di bawah nalar. Di bawah nalar. Alam sadar. Resolusi untuk 2022. Karena ini masih awal tahun ya, jadi Ya. ngomongin selalu resolusi. Karya atau hal-hal yang ingin dicapai bagi Egy Herdiana untuk yang kaitannya dengan Majalengka. Siap Kang. Egi nyepil dulu ini ya ke Majabaca gitu ya. Oke. Di Majabaca ini Egi kenal Majabaca sudah lama sebetulnya. Ketika awal berdiri saya tahu, tapi susah banget nih akses kenalnya kayak gitu. Dan alhamdulillah pada Susah, Pong. asli. Susah ternyata. Asli ya. Ini teman-teman asli ya ini saya ngomong ini. Saya udah follow dari tahun 2019 ya. 2020, 19 akhir. Oke. 2019 akhir kalau nggak salah. Bahkan enggak. Iya kayaknya pas Cilongkram pokoknya, saya lupa tahun berapa kayak gitu. Saya udah follow dan saya tuh mencari ruang gimana saya untuk kenal ke Majabaca pada saat itu. Dan alhamdulillah ternyata saya di tahun 2021 ini langsung kenal sama Kang Abu kayak gitu ya. Jadi lebih intens gitu ya langsung ngobrolnya, dan ternyata alhamdulillah saya Kang Abu tidak prik ya, teman-teman kenalnya langsung klop gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kita temen langsung prik tuh, krik-krik kayak gitu, tapi alhamdulillah klop kayak gitu. Nah, Majabaca ini adalah salah satu mungkin inovasi dari teman-teman Ngawangkong juga sebetulnya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kami ATM gitu ya Kang, dari mulai ketika saya berkunjung pertama kali ke Majabaca gitu, dengan gerakan dan arah gerak dari Majabaca, semangat Majabaca kayak gitu ya Kang. Ini sebagai ibrah, bahasa ibrah jangan ibrah. Semangat implementasi dari teman-teman Ngawangkong ingin seperti Majabaca gitu, semangatnya, terus kelopana gitu, tim hayuna gitu ya. Itu yang belum kami tumbuhkan gitu di Ngawangkong. Itu harapan dari resolusi diri saya untuk implementasi di Ngawangkong kayak gitu kan. Untuk pribadi saya di tahun ini mungkin ya
Yang pertama pengen lulus Kang. Akhir. Berarti tingkat akhir Ya tingkat akhir kan. Itu yang tadi yang resolusi untuk komunitas gitu ya. Iya. Sekarang lu pengen lulus. Yang kedua ada mungkin achievement yang perlu saya gapai gitu ya kan, berupa KTI. Dan KTI saya tingkatkan dari tahun 2020 tentang Majalengka gitu kan. Kayak gitu. Dari mulai sebenarnya saya tuh penyambung ya kan, kayak misalkan konsen jurusan saya geografi tapi saya tuh penelitiannya pariwisata gitu ya, sedikit Tapi adalah nyambung. ada Kalau ya. disambung-sambungkan Sambungnya selalu ada, tersambung. gitu kan. Nah itu ada achievement yang perlu saya gapai kayak gitu ya, karena itu menurut saya bukan pencapaian kan, Ya. tapi itu sebuah kenikmatan bagi saya gitu ya, nikmat we kayak nulis gitu ya, nulis paper ilmiah untuk daerah sendiri kayak gitu. Dan apa ya, nikah muda kan pengen ya. Kalau itu urusannya lain Ya, lagi. lain ya. Urusannya kalau misalkan usaha dan sebagainya masih bisa. Kalau urusan nikah itu urusannya sama yang di atas. Ya yang di atas itu, tapi ada arah mau ke sana. Tapi jalur ini kan di istilahnya apa bisa didoakan oleh publik. Ya, teman-teman Didoakan doakan. oleh publik. Gitu kan. Mungkin kita udah hampir di penghujung podcast, entah podcast atau tanya jawab. Teman-teman, kita dapat donasi alhamdulillah dari Sekolah Alam Bogor untuk untuk Maja Baca, untuk komunitas Maja Baca. Terima kasih untuk Sekolah Alam Bogor atas donasi bukunya. Semoga di sini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, dan barangkali dari teman-teman yang membutuhkan buku juga bisa nanti kita kolaborasi secara langsung, baik langsung dari kontak person Maja Baca ataupun bisa dengan mitra kami Ngawangkong Majalengka. Hatur nuhun Kang Egy. Siap. Geus po. Pas 40 menit. Pas Aing selalu pakai jam 40 menit. 2 2.20.